Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang hormati rekan-rekan dari media dan juga seluruh masyarakat Boyolali. Pada hari ini tanggal 9 Mei tahun 2020 sudah genap 100 hari Dinas Kesehatan melaksanakan surveillance COVID-19. Dan sampai hari ini akan kita sampaikan perkembangannya. Yang pertama yaitu pengamatan terhadap ODP. Sampai 100 hari ini sudah dilakukan pengamatan terhadap 761 orang. Dan saat ini yang posisinya masih aktif dipantau sejumlah 87 orang. Dan dari 87 orang ini ada yang menjalani, hampir semuanya menjalani isolasi mandiri di rumahnya masing-masing atau di tempat-tempat yang difasilitasi oleh masyarakat. Kemudian yang kedua, untuk PDP, pasien dalam pengawasan, sampai 100 hari ini sudah kita awasi sebanyak 110 orang dan 52 orang diantaranya ini masih dalam pengawasan petugas, baik yang karantina mandiri maupun karantina di rumah sakit. Kemudian informasi yang ketiga, kemarin hari Jumat tanggal 8 Mei, Dinas Kesehatan menerima lagi hasil pemeriksaan laboratorium PCR atas sampel swab yang dikirimkan ke laboratorium Rumah Sakit UNS yang menyatakan hasil pemeriksaan PCR positif COVID-19 untuk saudara PW. Saudara PW ini berdomisili di Kecamatan Teras dan kasus ini kita beri tanda kasus 015. Dan yang bersangkutan saat ini posisinya masih dilakukan isolasi di Rumah Sakit Darurat COVID. Kemudian kasus PW ini ternyata berkaitan dengan kasus kasus 02. Kasus 02 ini juga diketahui positif lebih dahulu karena saat itu posisinya adalah PDP. Dan sekarang posisinya kasus 02 ini sudah meninggal dunia. Kasus 015 ini kondisinya sehat. Jadi karena daya tahan tubuhnya baik, itu sebenarnya dia sudah menjadi karier sejak dia, karena pekerjaannya kan ABK ya. Jadi dari kapal itu mestinya sudah terinfeksi, tapi karena kondisinya sehat dia hanya sebagai karier dan tidak ada gejala. Tapi sampainya di rumah ternyata beliau itu menularkan pada lingkungannya yang kebetulan rentan atau mempunyai penyakit penyerta yang lain, sehingga akhirnya justru yang menunjukkan gejala lebih dahulu itu adalah kontak eratnya yang bertemu dengan dia pada waktu pertama kali pulang dari kapal atau pulang dari pekerjaannya. Dan akhirnya dengan berjalannya waktu ternyata dengan tracking kita buktikan ternyata juga yang bersangkutan positif, sehingga bisa dipastikan bahwa kontak eratnya itu memang tertular dari beliau, dan ini menunjukkan suatu kejadian transmisi lokal. Dan karena ini sudah terjadi transmisi lokal, maka kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Boyolali untuk lebih meningkatkan kewaspadaan dan untuk meningkatkan ketertiban menggunakan masker, baik untuk diri sendiri, keluarga, maupun untuk lingkungannya. Karena sekarang dengan adanya penularan lokal atau transmisi lokal,
ini tidak menutup kemungkinan bahwa penularan ini akan terjadi di mana saja, di lokasi yang tidak diduga dan disangka-sangka. Salah satunya lokasi yang berpotensi menyebabkan penularan itu adalah lokasi-lokasi di mana orang masih mengadakan kegiatan yang mengumpulkan dalam jumlah banyak. Contohnya adalah di pasar. Kemudian barangkali masih ada masjid yang menyelenggarakan jamaah untuk sholat tarawih maupun juga untuk sholat yang rutin biasanya, sholat 5 waktu. Nah ini karena sudah faktanya di Boyolali ini sudah menunjukkan adanya penularan yang sifatnya lokal, kami harapkan memang seluruh komponen masyarakat bisa benar-benar bersatu padu bagaimana untuk bisa bersama-sama mencegah penularan melalui penjagaan jarak dan penggunaan masker untuk semua orang. Jangan bosan untuk mengingatkan masyarakat yang lain yang kebetulan belum menggunakan masker atau juga masih mengadakan kegiatan yang sifatnya bergerombol atau berkerumun. Dengan begitu, dengan kerjasama yang baik antar kita semuanya, memang kami berharap situasi penularan COVID-19 di Kabupaten Boyolali ini bisa benar-benar dihentikan. Karena kalau kepatuhan masyarakat masih rendah, otomatis potensi penularan akan terjadi kapan saja dan di mana saja. Dan ini membuat kasus COVID di Boyolali tidak segera berhenti. Kami semua berharap bahwa adanya fakta-fakta yang menunjukkan penularan lokal ini bisa disikapi dengan lebih serius oleh seluruh lapisan masyarakat. Kemudian juga informasi-informasi yang terkait dengan potensi-potensi penularan karena masih adanya masyarakat yang bergerombol, berkerumun dan kepatuhan menggunakan masker ini supaya bisa diinformasikan kepada gugus tugas Kabupaten Boyolali. Sehingga gugus tugas Kabupaten Boyolali juga akan bisa membantu mempercepat penegakan disiplin dari warga sehingga yang kita harapkan bersama kasus COVID di Boyolali ini tidak bertambah, ini akan bisa terwujud dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama. Oke, jadi untuk peta itu kan peta risiko ya, bukan peta jumlah kasus. Jadi dengan adanya kasus di situ sebelum permasalahan ini terselesaikan, itu tetap kita masih pasang sebagai risiko tinggi, risiko sangat tinggi. Paling tidak kita tunggu 14 hari, kalau di situ sudah tidak ada tambahan kasus ataupun positif ataupun PDP lagi yang jadi kontaknya itu, kita akan turunkan statusnya. Jadi kita tunggu 14 hari lagi. Ya, update kasus COVID-19 di Boyolali sampai hari ini tanggal 9 Mei 2019 untuk kasus positif ditemukan sejumlah 15 orang, di mana dari 15 tersebut yang 1 itu sudah meninggal dunia, yang 2 sudah dinyatakan sembuh. Kemudian untuk kasus PDP total hari ini sebanyak 110 orang yang sudah diawasi dan yang 52 diantaranya ini masih dalam status pengawasan oleh petugas, baik yang posisinya karantina mandiri maupun karantina di rumah sakit. Kemudian untuk kasus
PDP yang meninggal dunia sampai saat ini sudah tercatat ada 21 PDP yang meninggal dari berbagai rumah sakit yang ada di Boyolali maupun luar Boyolali. Kemudian dari 21 PDP tersebut, ini yang 9 orang masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium. Kemudian, mohon maaf, yang 9 orang ini hasil laboratoriumnya menunjukkan hasil yang negatif. Sementara yang 6 orang ini masih menunggu hasil. Kemudian yang 6 orang itu belum diambil swabnya. Dan untuk yang sudah dinyatakan negatif, itu artinya PDP tersebut penyebab meninggalnya bukan karena COVID-19, tapi karena penyakit lain yang kebetulan saat itu juga diderita oleh yang bersangkutan. Demikian update yang bisa kami sampaikan pada 100 hari pemantauan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.